warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Arini Nurul Hidayati dan nanti akan disampaikan oleh teman saya Mbak Ariska Chandra. Di sini kami akan membahas atau mempresentasikan bab 3 terkait TKM sebagai proses peningkatan mutu yang berkelanjutan. Poin penjelasan yang akan dijelaskan nanti terkait pengertian TKM, yang kedua pengertian mutu pendidikan, yang ketiga pendekatan TKM dalam peningkatan mutu sekolah, dan yang keempat contoh studi kasus pendekatan TKM di suatu lembaga pendidikan. Poin pertama, pengertian TKM. Total Quality Management atau TQM atau manajemen mutu terpadu atau MMT adalah suatu pendekatan atau manajemen untuk meningkatkan kualitas, kompetitif, efektivitas, serta fleksibilitas dari seluruh organisasi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi inti dari TQM ini merupakan pendekatan agar menjadi lebih baik lagi, kualitas menjadi lebih baik lagi. TKM bukanlah seperangkat peraturan dan ketentuan yang kaku dan harus diikuti, melainkan seperangkat prosedur dan proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. TKM lebih ke prosesnya atau langkah-langkah agar mencapai mutu kerja lebih baik lagi. Pengertian mutu pendidikan. Secara definitif, istilah mutu dapat diartikan sebagai kebaikan atau nilai. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses dan hasil yang menjadi lebih baik lagi yang digunakan dalam TKM ini. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input seperti bahan ajar yang meliputi kognitif, afektif, atau psikomotorik. Selanjutnya metodologi yang terkait variasi dari kemampuan guru, cara penyampaian dari kemampuan guru tersebut. Yang selanjutnya sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Ini proses pendidikan yang bermutu dikatakan bermutu itu jika meliputi suatu administrasi yang sesuai. Poin ketiga yaitu pendekatan Total Quality Management dalam peningkatan mutu sekolah. TKM mempunyai suatu pendekatan yang dilakukan secara terus-menerus dan sudah terkonsep. Jadi sistem TKM tidak hanya dilakukan ketika sudah berjalan saja, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Baik di awal, di tengah maupun di akhir, bukan hanya di akhir saja. Lembaga pendidikan yang bermutu adalah lembaga yang mampu memunculkan kualitas bagus, menghasilkan lulusan dengan kompetensi personal maupun akademik yang mumpuni. Ketika suatu lembaga konsisten menerapkan TKM, maka akan terjadi perbaikan yang berkelanjutan. Untuk poin 2 dan 3 pada penjelasan pendekatan TKM ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Ariska, dan studi kasus pada suatu lembaga pendidikannya akan disampaikan juga oleh Mbak Ariska. Monggo Mbak Ariska. Langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Arini tentang pendekatan Total Quality Management dalam peningkatan mutu sekolah. Poin yang ketiga, dalam pelaksanaan TKM perlu adanya konsep yang mengutamakan pelanggan. Adapun konsep tersebut terbagi menjadi 3 hal, yaitu total, quality, dan manajemen, di mana ketiga konsep tersebut memiliki fokus terhadap kualitas atau mutu. Poin yang keempat, bentuk penerapan total quality management dalam perbaikan kualitas yaitu dengan cara melakukan perbaikan secara terus-menerus, menentukan standar mutu, perubahan kultur, perubahan organisasi, dan mempertahankan hubungan antara pelanggan. Agar cara tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya persiapan, perencanaan, serta pelaksanaan. Selanjutnya yaitu implementasi TKM
sebagai proses peningkatan mutu yang berkelanjutan. Untuk studi kasusnya, kami mengambil contoh di MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng Jombang, di mana TKM di lembaga tersebut berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip mutu di lembaga tersebut. Adapun prinsip-prinsip mutu tersebut meliputi yang pertama, Customer Focused Organization, maksudnya organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. Dari banyaknya siswa di lembaga tersebut, maka kebutuhan dan keinginan siswa juga beragam. Maka strategi yang digunakan yaitu dengan menyediakan kegiatan ekstrakurikuler dari berbagai bidang untuk menyalurkan bakat atau minat siswa. Poin yang kedua, leadership atau kepemimpinan. Pemimpin menetapkan tujuan dan arah organisasi. Adapun penerapan dari prinsip tersebut yaitu adanya visi misi yang jelas dan keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan visi misi dan tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Poin yang ketiga, proses approach atau pendekatan proses. Hasil yang ingin dicapai akan lebih efisien apabila sumber daya dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sekolah dikelola dengan baik. Untuk poin yang keempat yaitu sistem approach to management, maksudnya pengelolaan sistem dari proses yang terkait untuk memberikan perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi secara efektif. Poin yang kelima, continual improvement atau perbaikan secara berkesinambungan. Organisasi harus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Aplikasi dari prinsip ini dapat dilihat dari strategi dan program yang digunakan dalam peningkatan mutu di sekolah tersebut. Misalnya, di lembaga pendidikan MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng memiliki program dalam bidang bahasa, yaitu menghidupkan lingkungan bahasa, terutama bahasa Arab. Setiap 10 menit sebelum KBM, para siswa didrill untuk menghafal kosakata bahasa Arab atau bahasa Inggris. Poin yang keenam, factual approach to decision making. Kebutuhan yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi. Dan poin yang terakhir, mutually beneficial supplier relationship. Organisasi dan supplier harus saling bekerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak untuk mencapai keberhasilan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.